welcome. Oke, kembali lagi di YouTube channel. Untuk kali ini kita kedatangan Taufik Ijlik. Nanti silahkan di subscribe ya. Namanya Taufik Ijlik. Nah, pada challenge kali ini kita akan tantang Taufik Ijlik ini makan mie samyang budak extra hot, terus kemudian nanti campur sama bun cabe. Oke. Berani nggak? Wah, siap pokoknya, pasti berani. Nah, tapi nanti ketika makan nggak boleh minum. Ketika makan nggak boleh minum, terus selama 5 menit. Mana? Oke, siap. Siap? Oke, siap. Siap? Siap. Oke, kita eksekusi dan aksi dulu yuk. Oke. Sekarang mie samyangnya sudah jadi. Oke, Nanti kita ini. masak. Apa aja itu kandungannya? Ini sekali tulisannya bahasa Korean ini. Kalau ini kayaknya sambelnya ini ya, cabenya, dan ini bumbunya sudah tercampur jadi satu. Coba saya tuangkan. Penasaran rasanya. Kan? Oh, ini bumbu seperti saus kecap sudah jadi satu. Mungkin berbeda dengan mie yang di Indonesia ya. Iya, ini beda sekali. Udah teksturnya minyak juga beda ini. Kalau itu bro, kebanyakan kalau mie Indonesia itu kan pasti dia bumbunya bubuk. Iya. Beda dengan mie Yang samyang ini langsung cair. Terus ini cabenya coba saya buka. Wow, seperti ada bijinya ya. ini seperti biji cabai dan juga ada seperti rumput laut. Tapi tidak tahu ini, Bukan kulit cabai bro. tidak tahu ini kulit cabai atau rumput laut. Coba saya aduk dulu. Nih. Ini teksturnya juga besar-besar nih, beda sama Beda ya? mie yang ada di Indonesia ini. Ini saya juga baru pertama kali nih Sama penasaran. deh. Ya, pertama kali karena penasaran kalau Oke. kita lihat banyak-banyak di YouTube atau channel lain pasti pada challenge makan mie samyang. Penasaran sekali sama rasanya. Ini baunya sudah banyak sekali nih, pasti benar-benar pedes ini. Nah, kita coba. Luar biasa. Oke, kita coba dulu. Oh ya, belum cabenya. Oke, siap. Siap. Kalau saya coba dulu aja. Nah, coba dulu tanpa bun cabai. Ya, coba dulu. Pedesnya Coba gimana dulu. ini? Bismillah. Ah. Lumayan nih. Pedes bro. Lumayan. Pak, berani kayak tambahin. Pencapai Nah, level ini belum rata bro. Ini belum pakai bun cabai aja pedes bro. Pedes banget ini. Nah, banget pedes. Pokoknya ini nanti Aduh. gila. Harus ditambahin nih. Nah, coba apa bun cabai dulu bro. Ini belum rata bro. Baru 2 kali sudah bikin berkeringat ini. Mana ini? Pakai cabai level Coba. 30. Kamu dulu bro. Enggak berani. Kamu dulu bro. Coba ya. Coba bro. Ini kita coba katakan dulu. Ini tidak boleh minum dulu ya, sampai habis. Gila. Gimana kalau tidak boleh minum sampai habis? Oke? Oke. Nanti ini habis baru boleh minum. Oke siap. Ini saya sudah tambah bun cabai. Ini sudah aromanya sudah bikin perih di mata ini. Oh ya bro, kalau kita makan mie seperti ini, mie instan, kayaknya kalau kita pramuka kalau kemah pasti makan pokoknya mie ya. Iya, sampai
seharian itu mie saja ya. Karena tidak ada nasi, nasinya malah masaknya ribet. Kalau mie kan lebih instan. Kalau mie favorit kuah atau goreng? Kalau saya lebih suka ke kuah, karena biasanya di samping bisa makan mie-nya, biasanya kuahnya itu seger, jadi enak. Pernah nggak makan mie berkuah tapi muluk tanpa sendok? Pernah, kan pengalaman makan mie itu tidak pakai sendok, tidak pakai garpu. Setelah matang dicampur bumbunya langsung makan. Di situ saya dapat challenge harus segera bisa menghabiskan mie tersebut dengan kondisi masih panas. Pakai tangan kosong ya? Iya, pakai tangan kosong. Seperti adu kesaktian ini. Coba campur cabai bro. Coba kita cek dulu bro. Gila. Ini sudah. Ini pedasnya gila tenan bro. Ini belum ada setengah ini bro. Ini saya sudah beringat ini. Oh iya, itu ditambahin makan kupat. Ya. Kebetulan hari ini kalau di depan ada tradisi apa bro? Namanya Nisfu Sa'ban. Ya, di bulan Nisfu Sa'ban itu kalau di sini biasanya tradisinya membuat kupat. Nah, ini kemarin saya sudah bikin kupat, ini sudah matang, tinggal kita eksekusi juga. Kita coba mie samyang pakai ketupat ya. Ya, tradisi orang Jawa ini. Nah, kita coba makan. Kita buka dulu kupatnya. Ntar ambil pisau bro ya. Oke. Sambil bawa tisu bro. Ini keringatnya sudah seperti kayak mau mandi keringat ini. Ya, biasanya kalau di daerah saya ini setiap warga ini harus membuat ketupat, dimana nanti ketupat itu dikumpulkan jadi satu setelah sholat maghrib. Setelah itu kita doa bersama untuk keselamatan seluruh warga, khususnya di desa saya, dan kemudian setelah doa selesai baru ketupat itu dimakan bersama-sama. Nah, ini termasuk sisa-sisa pembuatan ketupat saya kemarin. Ya, ini buat sendiri ketupatnya. Kita coba eksekusi, kita belah dua. Nah, kalau di depan itu pasti sebelum puasa itu ya buat ketupat. Ya, biasanya sekitar 15 hari sebelum hari puasa atau bulan Ramadan itu kita ada tradisi kupatan. Ya. Jadi di Tuban ini, khususnya di kota Tuban ini, tradisi ini sudah turun temurun. Jadi setiap warga ini diimbau untuk membuat ketupat. Bagi yang belum bisa membuat ketupat bisa pesan sama orang-orang yang mungkin ahlinya dalam membuat ketupat. Oke, ini sudah saya belah. Gila ya. Belum habis-habis. Pedes banget. Ini saya akan coba ambil setengahnya. Ini kupatnya. Jadi kupat ini isinya seperti lontong ya, seperti lontong. Jadi terbuat dari nasi yang dikukus. Biasanya proses pengukusannya itu sekitar 5 jam. Jadi baru hasilnya lebih matang. Ini tenang saja. Ini saya sudah berkeringat nih. Ingat, tidak boleh minum kalau belum habis. Gila. Kuyang nantang malah kuyang KO. Ini saya coba makan. Itu bro, pengalaman makanan paling pedas apa bro? Yang lebih pedas daripada ini? Pernah nggak makan yang lebih pedas dari ini? Saya itu kalau makanan yang pedas itu rujak biasanya. Rujak Ya. Tuban tuh ya? Ya, rujak Tuban, khususnya apalagi di daerah pesisir pantai itu orang-orangnya itu ahli bikin rujak. Kalau di sini tuh terkenal.
rujak pesisir ya, itu benar-benar pedasnya luar biasa, dan itu pun banyak yang nggak kuat kalau tidak terbiasa makan rujak. Kalau sama ini mie samyang campuran bercabai, tulisan mana? Rujak Tuban khas itu. Kalau untuk ini emang kalau misalnya ini pedasnya itu masih di pas di bibir ya, jadi belum sampai tenggorokan. Tapi kalau rujak itu dari bibir sampai tenggorokan itu rasanya pedas sekali. Jadi kalau makan rujak itu harus benar-benar sedia air minum, karena tidak pasti bakal kepedasan. Gila, ini sudah berkeringat, Tantang malah KO. Gila tuh. Ini coba saya tambahkan bon cabai lagi, teman-teman. Gila tuh. Kita tambahkan bon cabai lagi. Gak pedesan itu bro. Coba. Nah, Aduh. Ampun dah. Ya Allah. Aduh. mantap. Pedasnya nendang. Gila. Pedes banget. Ini baru benar-benar pedas luar biasa nih. Gimana? Kerasa? Biasa nih. Ini harus habis nih. Kalau nggak habis nggak boleh minum ini. Saya sampai habis baru minum bro ya. Kalau ini mah lebih dari 5 menit belum habis. Harus habis nih. Tapi lagi bro ya. Ya ini lumayan nih rasanya. Mungkin teman-teman yang nonton video ini bisa dicoba. Misalnya ini kita yang extra hot, jadi ini yang benar-benar extra pedas, ditambah dengan bon cabai level 30 ini. Wow. Rasanya di kepala itu terngiang nih bro. Di telinga juga rasanya pedas banget. Dia mau habis. Wah, masih banyak saya. Aduh. Sampai berkeringat bro. Rasanya bulu kuduk, rasanya berdiri semua ini. Ini kalau level kepedasannya, kalau yang pernah lo makan, ini paling pedas dah. Ini kayaknya lebih pedas dari rujak ini. Sampai berkeringat loh. Aduh. Baru kali ini gue berkeringat sampai gini bro. Aduh. Gila. Keringat sampai. Habis. Udah. Habis. Ayo. Udah 5 menit dan gue udah habis, berarti gue boleh minum ya. Gue minum dulu. Ya masih banyak ini. Gila. Aduh. Gila, walaupun udah minum masih terasa bro pedesnya bro. Ini benar-benar mandi keringat ini. Pas
rasanya di kepala itu seperti kemarin dikenceng bro. Wah, ini habis. Gila. Ini terakhir. Ini terakhir. Ayo bro, habiskan bro. Sudah habis minyak. Gila, tambah minum lagi. Gak hilang-hilang di lidah bro. Ini benar-benar luar biasa ini. Aduh, ampun dah. Tadi teman-teman kalau tidak kuat makan pedas, mending jangan makan pedas. Ya, saya sarankan bagi teman-teman yang mempunyai permasalahan lambung, jangan berani coba-coba mie samyang, apalagi ditambah pun cabai level 30. Ini benar-benar luar biasa. Seumur umur pedasnya baru kali ini kayak merasakan pedasnya luar biasa. Masih terasa bro, gak hilang-hilang. Tidak. Buat pemirsa, jangan berani coba-coba ya kalau perutnya tidak kuat. Ini benar-benar pedasnya nendang sekali dan luar biasa. Ya bro, sambil kita nunggu pedasnya hilang. Kalau kan sering itu bro, sering bekam ya. Ya. Mungkin masalah medis atau kesehatan tahu sedikit lah buat bukan dokter. Mungkin bahayanya apa kalau misalkan lambung kita makan pedas banget kayak gini? Saran saya, kalau menurut pengetahuan saya di pengetahuan herbal atau sedikit saya juga punya pengetahuan medis, bagi teman-teman yang sekiranya punya masalah lambung atau perut sering sakit, itu saya sarankan jangan nyoba seperti kita, karena ini Pedas banget. pedasnya benar-benar luar biasa. Saya khawatir kalau teman-teman yang mempunyai permasalahan lambung, kalau mencoba challenge seperti ini, pasti dijamin bakal terkena sakit perut yang luar biasa dan mungkin akan mengalami kontraksi dan kenaikan asam lambung ya. Jadi teman-teman yang mempunyai asam lambung atau MAH, itu saya sarankan jangan coba untuk challenge ini, dan mencoba seperti kami itu akan bisa mengakibatkan perut Anda itu terjadi asam lambung yang meningkat, atau nanti kalian akan sakit perut Anda. Ini benar-benar luar biasa. Ini aja masih terasa bro. Ini Mungkin pedasnya sudah sampai tenggorokan ini, mulai seluruh bibir sampai tenggorokan ini benar-benar. Dan pemirsa, kalau memakan makanan pedas, kalau tidak kuat pedasnya, jangan sekali-sekali minum air dingin ataupun es, karena itu akan mengakibatkan pedasnya bertambah ya. Jadi cukup air biasa saja untuk mengurangi rasa pedas. Jadi kalau air es itu akan semakin tambah pedas. mungkin tadi kalau kita mikir makan misalnya aja mungkin udah pedas. Apalagi kalau kita tadi tambahin bawang cabai Ya. Levelnya level 30. 30. Tadi saya nyoba Level 30. level 30 ini 3 kali ya. Iya. 3 kali. 3 kali tuangan ya bro. Ya, 3 kali tuangan, dan juga tuangannya juga tidak sedikit. Ini juga seumur umur baru kali ini merasakan Gila. rasa pedas yang benar-benar luar biasa, seperti mandi keringat ini. Mungkin efek ke badan juga kalau gue bro ya, efek badan rasanya kayak agak merinding ya. Iya, ini kalau kamu gimana bro? rasanya bulu-bulu rasanya
berdiri semuanya. Jadi rangsangan karena pedasnya ini seperti ketemu makhluk gaib ini. Untuk rasanya berdiri semuanya. Jadi saya sarankan kalau emang punya masalah perut jangan sekali-sekali mencoba seperti kita. Ini luar biasa. Sampai habis 1 botol ini, rasa pedasnya masih belum hilang. Ya, jangan lupa subscribe channelnya Rofik Kiclik. Oke, di channel saya itu Apa isinya bro? isinya itu tentang tutorial tentang aplikasi dan juga ada sedikit tutorial tentang kesehatan. Jadi kalau emang pengen tanya-tanya tentang kesehatan atau tutorial bisa lihat di channel saya Rofik Kiclik. Ingat, Rofik Kiclik. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Insya Allah kita doakan rezeki teman-teman semua tambah lancar. Amin. Itu bro, mungkin buat itu bro, tutorial kesehatan kalau bahayanya kalau makan pedes untuk lambung itu bahayanya apa? Ya, kalau untuk makan pedas itu bisa memang buat sebenarnya tutorial. tidak disarankan untuk bagi orang-orang yang mempunyai permasalahan di lambung, ya, karena itu bisa mengakibatkan fatal. Karena apa? Karena dengan rasa pedas yang luar biasa itu bisa memperparah penyakit-penyakit yang ada di lambung, ya, termasuk asam lambung dan emah. Jadi tidak baik, ya. Jadi saya sarankan kalau punya permasalahan perut, lambung, ya, atau usus lainnya itu hati-hati, jangan suka makan pedas, itu akan memperparah. Jadi tipsnya juga jangan sembarangan makan juga, terus jaga pola makan, jangan terlalu banyak makan yang pedas, dan juga jangan lupa untuk minum air hangat setiap pagi. Itu juga insya Allah untuk membantu mengatasi dan mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di perut. Mungkin kalau di lidah mungkin kita bisa nahan, tapi Ya. kalau di perutnya belum. Ya, makanya biasanya kalau kita punya permasalahan di perut, kalau kita memakan makanan yang super pedas, itu perut akan terasa perih. Ya. Bahkan itu juga bisa mengakibatkan diare. Biasanya juga diare dan mungkin BAB-nya itu makin tidak lancar, ya, tidak lancar juga, walaupun mungkin BAB-nya juga akan mempunyai permasalahan di BAB-nya juga. Nah, nggak tahu nih habis ini apa yang bisa mampu kita. Ya, semoga aja. Nah, sini mungkin kita harus punya penangkalnya, ya. Iya. Kalau kita tidak punya penangkalnya mungkin nggak tahu ini nantinya. Mungkin ada obat-obat herbal apa untuk biar kondisi perut kita bisa stabil. Kalau untuk stabil seperti ini sebenarnya banyak cara-cara sederhana, terutama mungkin cara sederhana yang mungkin ada di sekitar kita itu. Kalau untuk mengatasi habis makan pedas ini bisa kita rebus atau membuat wedang gula merah. Wedang gula merah bisa dicampur serai, boleh. Tapi kalau untuk pedas ini nggak usah dicampur jahe, ya, karena jahe juga sifatnya panas. Jadi kalau perut kita sudah panas, kita campurkan panas malah tambah panas. Jadi cukup dengan gula merah atau gula aren, kita rebus, kita jadikan wedang, ya, lalu kita minum. Insya Allah itu bisa mengatasi atau mengantisipasi apabila kita sudah habis makan yang super pedas. Dan juga bisa makan atau minum herbal yang lainnya seperti makan kurma juga bisa, dan untuk minum madu juga bisa, tapi harus madu yang benar-benar asli. Tapi setiap madu juga berbeda, ya, tidak semua madu itu sama, ya. Yang seperti saya pelajari itu ada madu yang cocok untuk darah tinggi, ada yang madu yang tidak cocok untuk darah tinggi. Jadi tidak semua madu itu sama. Makanya biasanya ada yang keluhan seseorang yang mempunyai darah tinggi itu diminum madu itu malah dia
sakit kepala, bahkan darah tingginya atau tekanan darahnya malah naik. Nah, jadi tidak semua madu itu cocok untuk semua orang. Jadi harus tahu kondisi seseorang tersebut, apakah mempunyai darah tinggi, tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah. Jadi tidak sembarang madu. Oke, ternyata pada hari ini kita punya banyak pembelajaran ya, banyak sekali yang dapat kita ambil. Jadi teman-teman hati-hati ketika kalian makan, dan apalagi kalau situasi saat ini ya. Iya. Kita harapkan stay di rumah, kalau tidak perlu-perlu amat tidak usah keluar rumah. Oke, sampai jumpa, ketemu lagi di konten-konten lainnya. Terima kasih, Robin Cilik. Saya Raffi Kiclik. Oke, sampai jumpa.